Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Zahra Rilke dari program Studi S1 Manajemen dengan NPM 23411-092. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Oke, bisa dilihat PPT di atas. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen. Yang pertama, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa tercapainya tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangatlah diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijadikan sebagai struktural atau prosedur dari suatu bisnis ataupun kegiatan sehari-hari. Dan manajemen itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat koordinasi, dan yang terakhir adalah pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 fungsi manajemen. Yang pertama kan ada perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan itu bisa disebut dengan planning. Manajemen juga berfungsi memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik untuk rencana yang sebelumnya ditetapkan. Kemudian dalam menjalankan proses manajemen, rencana yang dibuat tidak harus dijalankan secara mutlak dan bisa jadi tidak dijalankan karena suatu hal atau situasi yang tidak memungkinkan. Namun perencanaan ini akan lebih penting dan kalau bisa dilakukan harus dilakukan karena bisa membuat suatu bisnis bisa terkonsep dengan baik sehingga pelaksanaan bisa dilakukan dan pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki faktor dasar yang baik sehingga setiap langkah penting yang akan diambil tidak seenaknya atau tidak salah. Lanjut, rencana yang baik akan memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah dan matang di masa yang akan mendatang. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah didapat berjalan sesuai rencana dan perkiraan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdiri 4 tingkatan, diantaranya adalah pembagian tugas menjadi salah satu pengarah dan jenjang organisasi dan tingkat sterilisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Kenapa harus disterilisasi? Karena sistem pusat hal ini agar lebih mudah untuk mengelola pengorganisasian. Jadi, perintah yang diberikan harus dalam suatu kesatuan yang dituju oleh tingkatan yang paling atas atau ketua. Jadi intinya pengorganisasian dilakukan untuk menjalankan rencana awal yang telah direncanakan agar rencana yang direncanakan berjalan sesuai dengan keinginan dan dapat mendapatkan tujuan yang efektif dan efisien. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu dengan pengarahan. Pengarahan bisa disebut dengan briefing, atau pengarahan juga diperlukan untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti organisasi atau kesatuan. Sebutan fungsi manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atasan ke bawahan, contohnya dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan untuk sumber daya manusia yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. Adanya briefing juga mengurangi resiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Oke, kita lanjut yang keempat, koordinasi atau coordination atau menyelarasakan kegiatan. Adanya koordinasi antara divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang selektif kepada rekan kerja atau bawahan atau manajer bawahan atau sesama rekan kerja atau bisa yang lainnya juga. Yang penting beramai-ramai karena koordinasi membutuhkan pengarahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat.
Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama ini ditandai dengan dibentuknya rapat rutin untuk mencari sesuatu solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selain itu, fungsi dari koordinasi juga berguna untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah semua sesuai. Fungsi dari koordinasi juga berguna untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai impian bersama. Dan yang terakhir yaitu adalah pengendalian. Pengendalian juga termasuk dalam fungsi manajemen yang tidak boleh terlewatkan. Oke, pengendalian bertujuan untuk memantau proses perjalannya suatu kegiatan. Selain fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik berkembang dan bisa meningkatkan kerjasama yang baik juga, dan juga meminimalisir kesalahan karyawan karena dikendalikan oleh atasan atau manajer. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan adanya kesalahan atau tidaknya sesuai atau tidaknya dengan standar atau tidaknya. Selain itu, dari pengendalian ini kita bisa melihat bagaimana evaluasi ke depannya untuk perusahaan tersebut, karena setiap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan akan selalu ada masalah ataupun hambatan yang akan dihadapi. Dari hasil pemantauan tersebut dapat dianalisis bagaimana cara pemecahan masalah atau dapat bagaimana mendapatkan solusi yang baik untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya tentang pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Saya Syahnaza Unarilke dari program studi S1 Manajemen dengan NPM 234110092. Izin mengundurkan diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.